Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan ridhonya saya bisa berada pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya pertama-tama mengenalkan diri. Nama saya Komaruzaman, jurusan Manajemen kelas 7, NPM 1911 100 1344 3175. Yang terhormat kepada Pak Sunarto, SE MSI selaku dosen Manajemen Sumber Daya Manusia. Izinkan saya untuk mempresentasikan video tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, pendataan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR merupakan divisi yang menjalani SDM ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, sarana hukum, serta pengawasan manajemen talenta. Semua hal ini tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Tak hanya itu, divisi ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, dan juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang solid dan memahami pemberdayaan karyawan. Yang kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia: mengatur dan mengelola pekerjaan. Fungsi ini memiliki 3 tahapan, yaitu pertama, rekrutmen, perencanaan, penarikan, dan seleksi. Yang kedua, penilaian. Divisi SDM bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Yang ketiga, penggantian atau kepuasan. Manajemen SDM juga memiliki fungsi memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Yang keempat, pusat pelatihan dan penasehat. Pelatihan atau training ini merupakan proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Yang kelima, membuat relasi. Manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan SDM, seperti serikat pekerja atau sejenisnya, yang sering timbul pada karyawan. Yang ketujuh, menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Manajemen SDM bertugas untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan berisiko seperti kecelakaan yang dialami oleh pekerja. Poin terakhir yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa poin tentang tujuan sumber daya manusia. Poin pertama adalah tujuan sosial. Tujuan ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Tujuan organisasional. Tujuan ini
adalah tujuan manajemen sebagai organisasional adalah saran-saran formal yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuan fungsional yakini untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan. Tujuan individu atau tujuan pribadi dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer, terutama manajemen sumber daya manusia, dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.